Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Priska di sini. Ya, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Semua sudah siap? Ya, mari semua bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan menaikkan ucapan syukur. Kita mau naikkan pujian Bapakku datang padamu. Sudah itu nanti Kak Priska pimpin doa. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ikuti Kak Priska berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu secara online di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mau beribadah pagi ini. Engkau berkati Tuhan, Engkau mau hadir di tengah ibadah keluarga dari setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau puji Tuhan dengan semangat. Ya, kita mau jadi Laskar Kristus. Tapi Laskar Kristus yang tidak menembaki musuh. Karena apa? Tuhan Yesus ajarkan kita supaya kita mengasihi musuh kita. Ya, kita harus sayang sama musuh kita. Walaupun dia mungkin tidak mengasihi kita, tapi kita tetap mengasihi musuh kita. Oke? Pasukan bertindak, pasukan menembak. Saya
adik-adik, wis, kayaknya semuanya pada semangat nih, ya. Bagus, kita mau teruskan puji Tuhan lagi dengan Yesus besertaku, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada, di kanan kita, di kiri kita, dimanapun Tuhan itu ada buat kita. Ya, kita mau nyanyi lagu Yesus besertaku. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau belajar firman Tuhan. Semua sudah siapkan Alkitabnya? Ya, bagus. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Ya, Yohana pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua sudah mengumpul bersama. Terima kasih Tuhan, walaupun hanya lewat online. Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami duduk dengan diam dan mendengarkan Kakak yang bercerita, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Ya, adik-adik, pelajaran kita hari ini diambil dari Injil Matius, kitab Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, dia banyak mengajar orang, mengajar murid-muridnya, mengajar orang banyak juga, dan juga melakukan banyak mukjizat. Adik-adik tahu nggak artinya mukjizat apa? Ya, kita bisa lihat artinya mukjizat di sini nih, di kamus di belakang nih ada. Kata mukjizat itu sering menyertai karya penyelamatan Allah kepada Israel, khususnya tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat dan perbuatan-perbuatan kuasa seperti penyembuhan, pemberian makanan, dan lain-lain yang dilakukan oleh Yesus dan para rasulnya sebagai tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi intinya mukjizat itu adalah perbuatan-perbuatan kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para rasulnya. Ya, yang minggu lalu sebelumnya Kak Maria pernah menyampaikan mukjizat yang pertama apa? Mengubah air menjadi anggur, ya, di pesta di Kana. Ya, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu baru yang laki-laki, belum istrinya dan anak-anaknya. Bagaimana caranya? Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang berkuasa. Ya, adik-adik. Jadi pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia mengajar murid-muridnya dan juga mengajar orang-orang, menyampaikan firman Tuhan terus, dan juga melakukan banyak mukjizat dan menyembuhkan orang. Jadi banyak orang yang tertarik dan juga merasa senang mau ikut Tuhan Yesus terus.
Kemana Tuhan Yesus pergi? Diikut ke kota. Mereka dengar ke kota mana? Diikutin lagi. Nah sebenarnya pada saat itu Tuhan Yesus sudah ingin beristirahat. Jadi dia di sini dikatakan bahwa dia pergi ke tempat yang sunyi, ya, ke tempat yang sunyi bersama murid-muridnya. Setelah mendengar, dia menyingkir hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, ya. Tapi orang banyak itu tahu, mendengar, terus dia ikut terus cari jalan yang lain. Ya akhirnya Tuhan Yesus kasihan juga ya. Nah orang banyak tuh datang terus, lama-lama udah sore, terus mereka dengar pengajaran Tuhan Yesus dan juga penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka senang sekali. Nah terus tapi murid-murid Tuhan Yesus bilang begini sama Tuhan Yesus, Tuhan ini kan udah mau sore, udah mau malam, kasihan mereka, suruh saja mereka pulang supaya mereka nanti tidak kelaparan, nanti keburu gelap, terus mereka jauh dari kota susah nyari makannya, jadi suruh pulang. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan, ya. Nah gimana caranya? Orang segini banyak dikasih makan, ya kan? Terus apa yang ada pada kamu? Akhirnya salah seorang murid Tuhan Yesus bilang, ambil dari, nanya, siapa yang punya makanan? Oh ternyata ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan, dipersembahkan buat Tuhan Yesus, dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus terima. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, dia berdoa, mengucap syukur, memecah-mecahkannya sehingga roti itu jadi banyak, jadi cukup adik-adik, tidak hanya untuk 5.000 orang lebih itu dengan istri dan anak-anaknya, tapi bisa sisa 12 keranjang atau bakul sih dikatakan. Ya adik-adik, itulah kuasa yang Tuhan Yesus lakukan, itulah Tuhan Yesus kita yang ajaib, ya. Ya, sekarang kita mau lihat cuplikan dari film ini. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini.
Suruh orang-orang itu duduk. Di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Ya, adik-adik, sudah jelaskan dengan tambahan dari tampilan film tadi? Ya, jadi murid-murid juga disuruh supaya orang-orang duduknya berkelompok-kelompok. Ya, ada yang 50, ada yang 100, terus dibagi-bagikan. Semua kebagian, bahkan bersisa. Hebat ya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga mau tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat, yang berkuasa, ya, yang dapat menolong semua umatnya, menyelamatkan kita semua, menyelamatkan dosa-dosa kita. Ya adik-adik, sekarang ada tugas. Tugasnya apa ya? Ya, setelah yang lewat berikut ini. Nah, adik-adik, ini adalah aktivitas kita, yaitu kalian bikin gambar 5 roti dan 2 ikan. Kemudian tuliskan kata-kata berikut ini pada gambar roti. Ada 5 kata untuk roti dan 2 kata untuk ikan. Oke, selamat mengerjakan. Ya adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Matius 14 ayat 17. Jawab mereka,
yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Matius 14 ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Dihafalkan ya. Siapa yang sudah hafal? Ayo. Ya, ini Pak. Dihafalkan lagi di rumah. Dan jangan lupa tugasnya dikirim ke grup WA grup guru masing-masing ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Doa mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini dipimpin oleh Sheryl. Sesudah itu Kak Priskila akan berdoa penutup. Sudah itu sama-sama kita doa Bapa kami ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan bila kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Semoga apa yang kami dengar dapat kami lakukan di hari-hari kami. Pimpin kami selalu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kebaktian kami. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan sedari kecil mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pengajaran-pengajaran dari kakak-kakak guru atau ibu guru, semakin dikuatkan sehingga mereka mulai semakin dekat kepada Tuhan, percaya dan tetap setia kepada Tuhan, percaya akan mukjizat-Mu, percaya bahwa Kau adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami. Biarlah Engkau juga mau memberkati setiap anak-anak-Mu di rumah, tetap memberikan kesehatan buat mereka, kepandaian buat mereka dalam mengikuti kelas online di sekolah melalui di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati juga yang sakit, biarlah Engkau mau jamah sembuhkan. Berkati juga orang tua mereka, Engkau juga memberikan kecukupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.